Hotman Paris Hutapea kembali menyindir Firdaus Oiwobo pasca Firdaus kembali membuat ricuh di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus gugatan Pantai Indah Kapuk II. Seperti diketahui, Firdaus mengamuk karena kesal dengan usulan pihak lawannya agar pengacara yang bernaung di bawah kantor hukumnya yang didirikannya diusir dari persidangan lantaran berita acara sumpahnya sudah dibekukan Pengadilan Tinggi Banten. Lantas, seperti apa sindiran pedas dari Hotman Paris Hutapea terhadap Firdaus Oiwobo? Benarkah Hotman Paris pun juga menghimbau seluruh masyarakat Indonesia agar tidak menggunakan jasa pengacara yang sudah dibekukan berita acara sumpahnya? Seperti apa pula kritikan dari Rasman Arif Nasution terhadap Hotman Paris? Lalu, apa yang membuat Farhad Abbas menyarankan agar Firdaus untuk menjadi nelayan ataupun menjadi aktor? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara Firdaus Oiwobo versus Hotman Paris Hutapea tampak semakin berkobar usai aksi Firdaus Oiwobo yang kembali mengamuk di ruang pengadilan pasca surat berita acara sumpahnya telah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Firdaus pun mengamuk. Ia pun tidak terima atas usulan kuasa hukum lawannya dalam kasus gugatan Pantai Indah Kapuk II agar kuasa hukum dari kantor hukum Firdaus bernama Firma semuanya diganti lantaran berita acara sumpah milik Firdaus pun sudah dibekukan. Alasan mereka, kantor hukum itu pun identik dengan pendirinya. Hal itulah yang membuat Firdaus menilainya sebagai pernyataan yang diskriminatif. Amarahnya pun terpancing hingga akhirnya ia pun terlibat adu mulut dengan lawan-lawannya dalam kasus tersebut, termasuk dengan emak-emak. Menanggapi apa yang terjadi pada Firdaus, Hotman Paris pun kembali menyindir Firdaus Oiwobo. Kalau kamu lawan dia sebagai pengacara, usir dari meja sidang pengadilan. Bas sudah dibekukan. Tidak bisa sidang sebagai pengacara kliennya di pengadilan. Tulis Hotman Paris. Karena yang bersangkutan juga dengan pokok dan nama lorong daripada tadi yang disebutkan di pertama, sehingga anggota-anggota pengacara daripada lawyernya di bawah kelompok itu ya seperti yang boleh nyatakan tidak bisa sidang sini ya. Itu diskriminasi ya mulia, itu diskriminatif. Saya punya kantor hukum bareng hukum sendiri. Kalau tidak itu diskriminatif. Saya punya hak di sini. Itu diskriminatif. Ya, jangan diskriminatif. Kantor hukum saya punya sendiri. Kantor hukum saya punya badan hukum sendiri. Yang mulia, siapa? Bukan dia kan? Apa tidak? Bagaimana keadilannya? Saya tahu. Ya, saya tahu. Kalian yang paling teriak. Ya, lewat media sosial pribadinya, Hotman Paris pun terus menyuarakan agar pengacara seperti Firdaus Oiwobo yang surat berita acara sumpahnya telah dibekukan tidak lagi diperbolehkan untuk bersidang. Ia pun juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai jasa hukum pengacara yang basnya telah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi. Dalam unggahan lainnya, Hotman Paris pun menegaskan bahwa pembekuan berita acara sumpah merupakan sanksi terberat bagi seorang pengacara dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah peradilan di Indonesia.
Hukuman terberat dan pertama dalam sejarah pengadilan Indonesia. Klien, awas, pembelaan batal dan tidak sah apabila diajukan oleh pengacara yang basnya dibekukan. Kamu salah lawan. Tulis Hotman Paris. Apa yang bela korupsi? Siapa yang koruptor? Siapa yang koruptor? Dari kemarin kalian tuh hentai teriak. Di sisi lain, Firdaus Soyobo tidak tinggal diam dalam menghadapi serangan dari Hotman Paris. Ia pun menegaskan bahwa seorang pengacara harus memiliki jiwa merdeka dalam membela kliennya, sebagaimana telah berlaku sejak zaman Kaisar Claudius pada abad keempat. Namun, menurut Firdaus, advokat pun tetap harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Oleh karena itu, ia pun juga mengklaim bahwa pemberhentiannya sebagai seorang advokat tidaklah sah. Pasalnya, tuduhan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan yang berkaitan dengan kegaduhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara seharusnya belum bisa diterapkan karena aturan tersebut baru berlaku pada awal tahun 2026. Firdaus pun juga menilai pembekuan berita acara sumpahnya pun tidak berdasar dan lebih merupakan keputusan politik untuk menyingkirkannya. Meski demikian, ia pun mengaku berusaha untuk sabar dan juga yakin bahwa siapapun yang menzaliminya akan mendapatkan konsekuensinya, entah dalam bentuk musibah ataupun hal lainnya. Pengacara dari zaman abad keempat, ya, dari zaman Kaisar Claudius, dari zaman Kaisar Claudius, ya, pengacara itu emang begitu dicetaknya, harus berjiwa merdeka. Pengacara tidak dibawa undang-undang manapun. Pengacara berdiri sendiri di bawah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Gitu loh. Kalau kita boleh berkata jujur, ya, kalau mengacu pada undang-undang advokat, pemberhentian gue nggak sah karena isinya contempt of court semua terkait dengan kegaduhan yang ada di ruang sidang. Sementara contempt of court itu baru bisa disidangkan apabila tahun 2026. Sekarang belum bisa diterapkan contempt of court. Isi alasan-alasan pembekuan gue itu contempt of court semua. Nggak ada tuh isi karena A, B, C telah disidangkan karena kamu melanggar pidana, kamu dipenjara selama 4 tahun di atas sesuai dengan amanah Undang-Undang 18. Nggak ada. Nggak ada itu, semuanya itu politik. Itu putusan-putusan politik. Tapi kan gue sabar. Karena kata Rasulullah, orang yang bersabar di bulan puasa itu akan mendapatkan kemenangan dari Allah. Kemenangannya apa nanti kita lihat aja. Entah yang menjolimi gue ini ada yang celaka, ada yang apa. Kita lihat aja nanti. Firdaus Soyobo mengatakan bahwa dirinya tidak takut kalau berita acara sumpahnya dibekukan. Bahkan izinnya sebagai pengacara pun dicopot akibat ulahnya yang kembali kisruh di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2 hari lalu. Namun, ia pun mengingatkan bahwa tidak ada satupun undang-undang yang berhak mencopot dirinya sebagai pengacara. Firdaus pun menegaskan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka yang berhak mencopot advokat adalah Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, ataupun melalui SKB 3 Menteri, melalui sidang etik. Menurutnya, aksi membekukan berita acara sumpahnya tidak jelas mengacu kepada undang-undang yang mana. Firdaus pun juga melihat keputusan Pengadilan Tinggi untuk membekukan berita acara sumpahnya pun lebih ke alasan politik. Nggak takut gue nggak takut. Dan alasan pencopotannya apa? Tidak ada satu undang-undang pun yang berhak mencopot gue kalau kita mengacu pada Undang-Undang 18. Dan ingat, Undang-Undang 18 yang berhak mencopot advokat adalah Peradi. Gue bukan orang Peradi. Di luar itu, undang-undangnya harus dibuat lagi. Atau gabungan 3 menteri, ya, keluarkan SKB. Surat keputusan bersama, SKB 3 menteri. Mahkamah Agung, ya kan? Menteri Hukum,
lalu dengan kejaksaan misalnya, ya, Mahkamah Agung, Menteri Hukum, Kejaksaan dan organisasi advokat, semua dipanggil-panggilin nama Dirjen AHU, baru bikin Dewan Etik yang mengacu pada Undang-Undang 18 itu baru bisa. Kalau sekarang ada orang yang dibekuin, ya, ada orang yang dibekuin seperti gue, mengacunya dari undang-undang mana? Apakah ada nomenklatur pembekuan di dalam undang-undang? Nggak ada, Pak. Ini pemberhentian gue syarat dengan politik, tapi kan gue sabar, gitu. Gue kan nggak menggunakan apapun, gue sabar, santai, gue selalu bersabar. Gue nggak ngadu juga ke keluarga gue, ke om-om gue nggak ngadu. Kan gue nggak ikut sidang, karena itu kan narasi yang disampaikan oleh Purnawirawan itu. Seakan-akan gue mau ikut sidang, gue nggak mau ikut sidang. Kan gue bilang mereka mau mengeluarkan, mau ngusir pengacara yang ada di kantor hukum gue, gitu loh. Mereka nyuruh keluar pengacara yang ada di kantor hukum gue tersinggung, gitu loh. Paham nggak? Jadi ngusir, tolong kantor hukum Firdaus keluar semua, karena kalau Firdausnya sudah dibekukan, kantor hukumnya firmanya juga nggak bisa bersidang, otomatis pengacara di bawahnya nggak bisa bersidang. Tolong suruh keluar. Gue tersinggung dong. Ini ngadi-ngadi apa ini? Mana ada undang-undangnya firma hukum disuruh keluar pengacaranya? Makanya terjadi keributan. Bukan gue maksa untuk sidang. Kalau dari awal gue nggak masuk ruang sidang, gue duduk. Banyak saksinya, hakim juga ada saksinya. Gue duduk tertib di luar. Tapi gue kembali ngamuk ketika gue dibilang antek-antek asing, pendukung oligarki dan PKI, gitu loh, serta penjahat. Gue penjahat dari mana? Gue kan pengacara, bukan penjahat. Hotman Paris kembali melontarkan sindiran tajam kepada Firdaus Oyobo di media sosial pribadinya setelah insiden kericuan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2 hari lalu. Sindiran ini pun semakin memanaskan perseteruan di antara mereka. Di sisi lain, muncul pernyataan mengejutkan dari Rasman Arif Nasution. Benarkah ia pun mengklaim bahwa dirinya masih bisa menerima klien dan tetap beracara meskipun berita acara sumpahnya sudah dibekukan? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Rasman Arif Nasution kembali berbicara terkait pembekuan berita acara sumpah dirinya dan juga Firdaus Oyobo oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan juga Banten. Menurutnya, pembekuan berita acara sumpah sebagai pengacara tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena undang-undang yang mengaturnya baru berlaku pada tahun 2026. Selain itu, ia pun juga menilai jika keputusan tersebut keliru karena tidak melalui Dewan Etik. Oleh karena itu, menurut Rasman, mereka pun masih bisa melakukan upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut. Rasman pun menegaskan bahwa mereka belum sepenuhnya menerima pembekuan berita acara sumpah tersebut dan masih akan menempuh langkah hukum lebih lanjut. Sementara itu, terkait insiden di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana Firdaus mengajukan protesnya hingga berujung kisruh dengan sekelompok emak-emak, Rasman pun mengungkapkan bahwa tidak ada yang salah dalam posisinya karena Firdaus pun duduk dan berdiri di bagian pengunjung sidang. Paling tidak menurut saya perlu dijelaskan juga, inilah kelemahan para lawyer ini. Senang kawannya bermasalah. Kan saya bilang, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Hakim Indonesia, lihat aja. Mereka profesional gitu. Jadi saya yakin misalnya ketika 3 hakim, 1 ketua, 2 anggota majelis, itu saya laporkan. Saya yakin secara internal mereka diperiksa. Tapi di luar mereka harus kompak. Nah, harusnya kita tidak begitu. Maaf, harusnya kita begitu. Ketika kita di luaran diganggu, kita harus bersatu. Di dalam kita perbaiki. Nah, jadi menurut saya dia kan sudah duduk. Dan yang kedua, kita kan sudah ngomong di TV, di media, semua tahu bahwa
Yang namanya pembekuan itu tidak ada undang-undang yang mengatur. Dasar pembekuannya juga salah. Adinda Firdaus tidak di Dewan Etik. Nah, kemudian saya apalagi, dan itu masih bisa kami lakukan, misalnya upaya perlawanan hukum. Jadi nggak bagus juga kalau harus dibilang, wah lu bukan pengacara lagi. Salah itu. Yang bilang nggak pengacara siapa? Tidak diizinkan bersidang oleh Mahkamah Agung sesuai dengan dibekukannya berita acara sumpah. Tetapi upaya itu belum 100% kami terima. Masih ada upaya hukum lain. Dan ada waktunya kami akan melakukan itu. Nah, jadi tidak usahlah saling merasa ini merasa itu. Saya pikir sudahlah, urusan Adinda Firdaus, dia datang, ya biarin aja. Kecuali dia duduk di kursi itu, dia ngotot, dia juga duduk. Dia berdiri juga di situ kok. Rasman pun mengungkapkan bahwa jika surat berita acara sumpahnya dibekukan, bukan berarti tidak bisa lagi menangani klien. Hal itu pun terbukti sampai saat ini ia pun masih bisa melakukan pendampingan hukum untuk kliennya. Terkait pembekuan berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi Ambon, menurut Rasman hanya pembatasan untuk beracara di persidangan. Dan terkait pembekuan BAS, menurut Rasman masih bisa diperdebatkan karena tidak ada dasar hukum yang mengatur. Apalagi ketika kisru itu terjadi, Rasman pun bertindak sebagai terdakwa dan bukan sebagai pengacara. Selain itu, terkait pembekuan berita acara sumpahnya, ia dan Firdaus pun belum melakukan upaya hukum. Rasman pun mengaku tidak ambil pusing dengan BAS-nya yang sudah dibekukan. Rasman juga berpesan kepada Hotman agar mengkoreksi diri. Saya baru nyampe dari Medan, dan saya ke Medan itu karena harus ketemu dengan ada satu klien saya namanya Syahro. Urusan dengan bank di sana alhamdulillah sudah selesai. Jadi kalau Hotman terus yang lain bilang, oh Rasman bukan pengacara lagi, itu salah telak ya. Yang dibekukan itu adalah berita acara sumpah. Dan urusan berita acara sumpah itu adalah terkait dengan sidang di dalam pengadilan. Itu saja pun masih debatable karena dasar pembekuan itu tidak ada hukumnya, tidak ada dasar yang mengatur. Apalagi misalnya saya di situ bukan sebagai lawyer tapi sebagai terdakwa, dan saya juga masih belum melakukan upaya hukum. 90 hari kan diatur untuk PT UN, ada juga pengadilan negeri, ada juga Mahkamah Konstitusi. Jadi itu saya nggak ambil pusing lah. Saya kira itu biasa saja. Tiba-tiba naik ya Hotman apa. Hotman ini, sudah saya bilang sama klien, kalau bahasa kami di Medan, pantang tak top ini. PTT, pantang tak top, pantang tidak top. Seolah-olah melawan Ahok biar nampak jago, melawan Firdaus biar nampak jago, melawan Rasman biar nampak jago, melawan Rocky Gerung nampak jago. Dia nggak tahu orang mencibir dia gitu loh. Kenapa? Karena hanya dia yang saya tengok orang senantiasa suka berantem sama orang, tanpa orang itu tidak ada masalah dengan, tanpa orang itu bermasalah sama dia. Orang nggak ada masalah, kenapa diganggu gitu. Nah jadi saya kira ini kan cara dia. Bukan malah dia koreksi diri. Kenapa saya sakit udah begini, kenapa Tuhan membuat dia sakit di depan para wartawan, di depan kami semua. Sehingga itu membuat dia sangat malu. Dan saya yakin dia malu. Tetapi mencoba membranding bahwa dia seolah-olah sehat. Mana bisa sehat? Kalau sudah berdarah livernya ya nggak bisa sehat. Bahkan informasi yang kita dengar-dengar ya ada yang lebih serius dari situ gitu. Tapi saya tidak mau sebutlah penyakitnya apa. Kalau itu benar ya saya kira kalau itu benar informasi sakit tentang diri dia itu di luar liver itu, saya kira dia harus menurut saya lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Jangan malah cari musuh.
Rasman Arif Nasution membuat pernyataan mengejutkan dengan mengklaim bahwa dirinya masih bisa menerima klien dan memberikan pendampingan hukum meskipun berita acara sumpahnya telah dibekukan. Sementara itu, perseteruan antara Firdaus Oyobo dan Hotman Paris Hutapea pun semakin memanas. Lantas, bagaimanakah tanggapan Farhad Abbas terkait polemik ini? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Perseteruan sengit antara Hotman Paris dan Firdaus Oyobo mendapat tanggapan dari Farhad Abbas. Ia pun tampak kesal dengan sikap Firdaus yang kembali membuat keributan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal laporan polisi terhadap Firdaus dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih bergulir di Mabes Polri. Farhad pun menyarankan Firdaus untuk tidak lagi masuk ke pengadilan karena nantinya akan terus diteriaki oleh masyarakat. Ia pun menyarankan agar sebaiknya Firdaus pun menjadi nelayan dan penjual ikan di pasar, di mana ia pun bisa berteriak sesukanya. Farhad pun juga menilai jika sikap Firdaus sangat memalukan seperti preman dan tidak menghormati hakim yang menunjukkan ketidakpahamannya terhadap proses persidangan. Padahal profesi advokat adalah pekerjaan terhormat. Farhad bahkan menyarankan Firdaus untuk berbisnis wedding organizer ataupun menjadi aktor. Karena menurutnya, Firdaus pun sudah tidak layak lagi menjadi pengacara. Firdaus itu tidak tahu diri. Udah Firdaus, kamu masuk ke rumah, jangan ke pengadilan lagi, orang akan teriakin kamu. Saya juga kalau ketemu Firdaus, saya tanya, Bas kamu jangan main-main sini. Ini Bas Farhad Abbas punya tempatnya, bukan tempat Firdaus. Silakan ke laut sana, silakan ke pasar sana jualan ikan, nggak usah jadi pengaku jadi pengacara. Pakai kartu nama Indigo, nggak usah lagi pakai nama Firdaus di pengacara itu kalau pernah memberi kuasa lama gitu. Karena mereka bisa mendirikan law firm Tupai. Pendirinya istrinya Firdaus boleh, anaknya Firdaus boleh asal ada SH. Tapi asal ada Firdaus nggak boleh, karena dia kan menyangkut pengacara gitu. Kalau bikin PT Firdaus silahkan, tapi kalau pengacara Firdaus nggak bisa. Dia main di belakang layar nggak bisa. Emang sehebat apa sih kau Firdaus sampai kau menganggap dirimu hebat? Kalau sudah KO, udah dihukum itu udah KO aja, bukan oke gitu ya. Udah nggak ada lagi yang bisa mengampuni mereka ini. Dosa mereka sudah sangat besar, udah jahat sekali mereka. Hakimnya digituin. Mereka ini nggak ngerti sidang. Nggak tahu kuliah di mana, nggak ngerti sidang. Dia pikir kalau sidang itu kayak maki-maki orang, habis itu kayak berhadapan Satpol PP. Dia anggap itu hakim itu kayak Satpol PP, dimaki-maki sama dia, dilawan-lawan sama dia. Kayak gitu. Dia maksudnya hakim itu tidak. Ya udah, kalau hakimnya nggak berkenan, tinggal laporkan aja ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung, Bawas, ke Komisi Yudisial, atau ini ngancam. Jijik saya lihat pengacara-pengacara kayak gini. Apa memalukan, ya kan? Iya. Penyanyi aja ikut lomba nyanyi, suaranya fals saja memalukan. Ini advokat katanya terhormat, selama advokat itu kerjaan yang mulia, yang bermartabat, terhormat gitu. Terus kelakuannya begitu, kayak preman. Tahu yang teriak malam-malam, kalau nggak serigala anjing kan, ya makanya jangan teriak-teriak biar jangan dikira serigala atau anjing, oke? Pokoknya Firdaus saya sarankan bikin upaya usaha jasa wedding organization gitu, apa? Bikin sewa-sewa WO, terus sewa kursi, sewa alat pengantin itu bagus, pakai nama Firdaus Bride itu. Firdaus Bride ya. Betul. Ya kan?
Daripada pengacara, aduh, udahlah, sudah jual. Tapi Bang, dia sekian sekarang dolar. nyanyi loh Bang. Beralihnya gimana Ya, Bang? aku setuju. Itu rezeki band film apapun. Memang kita udah banyak mati, meninggal pelawak-pelawak dan pemeran antagonis. Gue yakin, gue kalau Firdaus main film, gue akan nonton dan gue beli tiket. Ya kan? Betul gak? Oke. Jadi kalau dia teriak-teriak, bilang aja itu acting. Nah, tapi kalau di pengadilan nggak bisa. Firdaus, kamu adalah kawan gue. Kita satu partai, tapi lu pernah nyenggol gua kan? Kalau orang nyenggol sama gue, itulah Karma ya Bang. ya, bukan begitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.